Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Sri Mulyati SMSI CATR CTT sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi. Dan teman-teman semua yang saya banggakan yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Ditya Putri Iskandar dengan NIM 0311230029. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi. Saya mengambil tema atau judul Etika Profesi menjadi dasar penting dalam dunia kerja. Namun saya lebih berfokus kepada profesi akuntan itu sendiri. Langsung saja kita ke materinya. Etika profesi menjadi dasar penting dalam dunia kerja akuntan. Apa sih etika profesi itu? Jadi definisi dari etika profesi yaitu sistem nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan profesinya. Lalu ada tujuan dari etika profesi yaitu untuk menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan, menghormati hak dan martabat dari setiap individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengembangkan profesionalisme dan yang lainnya. Lalu, apa sih akuntan itu? Nah, jadi akuntan adalah profesional yang mempraktikkan akuntansi, yaitu seperti proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan. Untuk jenis akuntan ini ada akuntan publik, yaitu menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultasi. Lalu juga ada akuntan intern yang bekerja dalam perusahaan untuk mengelola keuangan. Lalu ada akuntan pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Ada juga akuntan forensik yang menyelidiki kasus-kasus keuangan yang mencurigakan. Ini ada contohnya, yaitu seorang dosen akuntansi memiliki kode etik, menyampaikan materi dengan jujur dan akurat, menjaga kerahasiaan informasi mahasiswa, dan menilai mahasiswa secara adil dan objektif. Lalu, mengapa sih etika profesi itu sangat penting dalam dunia kerja, terutama pekerjaan profesi sebagai akuntan? Yang pertama ini untuk membangun kepercayaan. Jadi, karena etika profesi ini dapat membangun kepercayaan antara karyawan, klien, organisasi, dan publik. Lalu untuk meningkatkan profesionalisme. Etika profesi ini dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap standar profesional. Lalu ada meningkatkan kualitas kerja. Etika profesi ini dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan integritas dan kualitas. Lalu ada menghindari konflik kepentingan. Karena etika profesi ini dapat membantu untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu, cara menerapkan etika profesi dalam dunia kerja. Pertama ini ada sebelum memulai. Jadi di sebelum memulai ini kita tuh bisa mengenali kode etik profesi yang berlaku dari perusahaan yang kita pilih. Lalu juga bisa memahami peraturan dan hukum yang relevan, lalu membuat komitmen untuk menjalankan etika profesi di lingkungan tersebut. Lalu ada dalam organisasi, bisa dengan membuat kode etik profesi yang jelas dan terperinci, lalu juga memberikan pelatihan dan pendidikan etika bagi karyawan, menciptakan budaya organisasi yang mendukung etika profesi, lalu mengawasi dan evaluasi kinerja dari karyawan, lalu juga membuat sistem pengaduan untuk melaporkan pelanggaran etika profesi. Selanjutnya ada dalam perilaku individu.
Ini tuh bisa dengan menjalankan profesinya dengan integritas, lalu menjaga kerahasiaan informasi, berlaku adil dan tidak diskriminatif, bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan, menjaga profesionalisme dan kompetensi. Lalu dalam interaksi dengan klien ini bisa dengan menghormati hak dan martabat dari klien, memberikan informasi yang jujur dan transparan, lalu menjalin kerjasama yang profesional, dan juga menjaga privasi klien. Lalu dalam menghadapi konflik kepentingan, mengidentifikasi konflik kepentingan, lalu pengungkapan konflik kepentingan kepada pihak terkait. Juga pengambilan keputusan yang adil dan profesional, dan pengawasan dan evaluasi keputusan. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan etika profesi dalam dunia kerja. Yang pertama ada tantangan internal, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya etika profesi. Lalu yang kedua ada budaya organisasi yang tidak menghargai etika profesi. Dan yang ketiga, kurangnya komitmen dari pemimpin terhadap etika profesi. Lalu yang kedua ada tantangan eksternalnya. Yang pertama tekanan dari klien yang tidak menghargai etika profesi. Lalu persaingan bisnis yang ketat membuat perusahaan memprioritaskan keuntungan atas etika profesi. Dan yang terakhir ada perubahan teknologi. Tantangan terakhir yaitu tantangan individual, kurangnya integritas dalam menjalankan profesinya, lalu memprioritaskan kepentingan pribadi atas etika profesi, lalu kurangnya akuntabilitas atas tindakan mereka sendiri. Nah, ini ada contoh kasus kegagalan akuntan dalam menerapkan etika profesi dalam dunia kerja, terutama akuntan. Kasus yang pertama ini ada kasus korupsi. Jadi yang pertama ada kasus korupsi di PT Pertamina pada tahun 2004 yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Pertamina, Baihaqi Hakim. Lalu ia divonis 5 tahun penjara karena korupsi. Lalu yang kedua ada kasus korupsi di Bank Senturi tahun 2008 dilakukan oleh mantan Direktur Bank Senturi, Robert Tantular, lalu divonis 4 tahun penjara karena korupsi tersebut. Lalu selanjutnya ada contoh kasus kegagalan akuntan dalam menerapkan etika profesi dalam dunia kerja, penipuan dan manipulasi. Yang pertama ada kasus penipuan Enron di tahun 2001 yang dimana ini menjadi skandal terbesar di dunia, dan kita sudah mempelajari kasus ini. Lalu ini tuh sebuah perusahaan energi terbesar. Lalu Enron ini bangkrut karena penipuan laporan keuangannya. Jadi melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Lalu yang kedua ada kasus manipulasi harga saham di PT Era Jaya Swasembada pada tahun 2019 yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Era Jaya, Joko Purwanto, yang divonis 3 tahun penjara karena manipulasi harga saham. Selanjutnya ada kesimpulan. Etika profesi merupakan pondasi dalam dunia kerja untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan mengamalkan nilai-nilai etika, kita dapat membangun kepercayaan, integritas, dan reputasi yang kuat. Mari kita bersama-sama menjaga standar etika yang tinggi dan setiap aspek pekerjaan kita. Sekian dari saya, mohon maaf untuk kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.